Pasca kecelakaan beruntun di kilometer 92 Tol Cipularang, Jawa Barat, pemirsa, yang melibatkan belasan kendaraan, pada Selasa pagi kepolisian melakukan rekonstruksi untuk mengetahui penyebab kecelakaan beruntun yang menyebabkan puluhan orang terluka dan 1 orang meninggal dunia. Pasca kecelakaan beruntun di kilometer 92 Tol Cipularang, Jawa Barat yang melibatkan belasan kendaraan, Selasa pagi kepolisian melakukan rekonstruksi untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Kecelakaan beruntun terjadi di Tol Cipularang kilometer 92 arah Jakarta mengakibatkan belasan kendaraan rusak berat dan puluhan korban luka-luka, sementara 1 orang meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan sementara dalam rekonstruksi, Kepolisian Polda Jawa Barat menyebut terdapat dugaan remblong, jalan yang basah akibat hujan dan faktor kesalahan pengendara. Kita akan meneliti lagi apakah sebenarnya penyebab kecelakaannya. Apakah dari faktor kendaraan yang kemudian kendaraan tidak bisa melaksanakan pengereman, atau dari hal-hal lain yang kemudian, atau dari faktor pengemudi yang kemudian lalai ataupun abai dalam mengemudikan kendaraannya. Ini membutuhkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada di lapangan untuk menyimpulkannya nanti. Kepolisian Polda Jawa Barat mengimbau bagi pengguna jalan agar tetap waspada saat menggunakan jalur Cipularang di cuaca hujan. Selain itu, diimbau juga bagi pengendara untuk selalu memeriksa kondisi kendaraan secara berkala. Dari Jawa Barat, Hamzah Hasibuan, Novan Dwi Kusuma, Sadu Danto, iNews melaporkan. Kobaran api membakar 17 kapal nelayan yang sedang bersandar di Pelabuhan Perikanan Nusantara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Api diduga berasal dari kapal KM Nusantara, kemudian merembet ke kapal-kapal di sebelahnya. Lebih dari 6 mobil pemadam kebakaran dibantu mobil BPBD setempat dan kendaraan water cannon milik Polres Pekalongan Kota dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Banyaknya bahan bakar minyak di dalam kapal serta material yang mudah terbakar membuat petugas mengalami kesulitan untuk memadamkan api. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran, sementara polisi masih terus mendalami peristiwa ini dengan memeriksa beberapa saksi. Ya, sejauh ini kami mengerahkan semua anggota yang ada, termasuk juga dari negara tetangga kita ya. Dari Kabupaten Batang, dari Kabupaten Pekalongan, kita kerahkan untuk membantu memadamkan kapal yang terbakar. Kesulitannya apa nih, Pak? Kesulitan di lapangan yang pertama jelas armada kami memang selangnya itu memang kurang menjangkau lokasi kebakaran. Ya, jadi jarak jangkauannya memang terbatas. Namun kita akan berupaya semaksimal mungkin agar penanganan kebakaran ini segera selesai. Sudah berapa kapal yang terbakar? Ini kurang lebih hampir 17 kapal. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini, namun kerugian material ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Kita awali Sindo Malam dari Brebes, Jawa Tengah. Pemirsa, kebakaran menghanguskan 4 ruangan rumah sakit daerah Ashifa Banjarharjo. Diduga kebakaran akibat meledaknya sebuah genset karena hubungan pendek arus listrik. Kobaran api membumbung tinggi dari atas atap rumah sakit Ashifa Banjarharjo, Brebes, Jawa Tengah, Selasa siang. Kobaran api muncul, diduga akibat meledaknya genset karena hubungan pendek arus listrik. Ratusan pasien sempat panik dan keluar dari ruang perawatan dengan peralatan medis yang ikut dibawa.
Beruntung tidak ada korban jiwa karena letak bangsal perawatan tidak berada di dekat 4 ruangan yang terbakar. Sedikitnya 4 ruangan di Rumah Sakit Ashifa terbakar, yakni ruang genset, gudang laundry, serta kamar jenazah. 8 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Karyawan melihat adanya api dari ruang genset. Dari gensetnya itu tersebut meluap api seperti itu. Terus api itu membakar ruangan apa? Ada 4 ruangan, ada ruangan jenazah, kamar mayat, ada ruangan genset, ada laundry, terus satunya ada ruang gudang sartas. Ya. Mas. Sementara kasus kebakaran rumah sakit kini dalam penyelidikan Polres Brebes untuk mengungkap penyebab kebakaran. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews. Pemirsa, Satreskrim Polres Cimahi menangkap 5 selebgram asal kota Cimahi dan Bandung Barat karena terlibat judi online. Kelima tersangka berperan sebagai afiliator dan mendapat keuntungan belasan juta rupiah. Berangkat. Mahal. Dari belakang, Tim Satgas Astacita Reskrim Polres Cimahi mengamankan 5 selebgram asal kota Cimahi dan Bandung Barat karena terlibat judi online. SN, SG, Nil, Dam, dan Ava ditangkap setelah mempromosikan judi online lewat media sosial mereka. Para tersangka berperan sebagai afiliator dan mempromosikan judi online lewat postingan Instastory mereka. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan 5 ponsel, bukti postingan judi online dan akun media sosial kelima tersangka, serta postingan situs judi online. Salah satu selebgram yang juga merupakan ibu rumah tangga mengaku baru menjalankan aksinya selama 6 bulan dan sudah dapat keuntungan 11 juta lebih. Polres Cimahi melakukan pengungkapan dengan tersangka 5 orang. Ya. Kemudian modusnya adalah para pelaku ini menggugah postingan baik cerita atau story di akun sosial media di Instagram, kemudian disematkanlah link-link unggahan di ceritanya yang dilakukan oleh para pelaku itu, link-link judi, akun judi. Sehingga pada saat kita klik story-nya, secara otomatis kita akan masuk ke dalam aplikasi judi online yang memang sangat meresahkan di Indonesia. Ya. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Sejumlah korban luka kecelakaan yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta. Sementara korban meninggal dunia, pemirsa, sudah dibawa oleh pihak keluarga untuk dimakamkan. Sementara itu, hingga Selasa pagi, sebanyak 6 orang korban kecelakaan yang menderita luka ringan sudah diperbolehkan pulang ke rumahnya masing-masing. Sedangkan pengemudi truk bernama Rauf masih menjalani perawatan intensif. Rauf mengalami luka parah di bagian pinggang sehingga belum bisa dimintai keterangan. Sementara korban yang meninggal dunia sudah dibawa oleh pihak keluarga ke daerah Srengseng, Jakarta untuk dimakamkan. Hingga saat ini, pemirsa, jumlah korban yang mengalami luka parah dan ringan masih menjalani perawatan di RS Rojak sebanyak 22 orang. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, dituntut bebas oleh jaksa penuntut umum atas kasus dugaan penganiayaan muridnya, anak seorang anggota polisi. JPU menganggap perbuatan tersebut sebagai bentuk pembinaan seorang guru dilakukan secara spontan kepada muridnya.
Jaksa penuntut umum Ujang Sutisna membacakan tuntutan dan menyebutkan Supriyani melakukan penganiayaan terhadap muridnya berdasarkan bukti dan keterangan. Namun hal ini dianggap sebagai tindakan pembinaan yang dilakukan spontan tanpa ada niat jahat untuk melukai korban. Dari fakta persidangan, tuntutan bebas bagi terdakwa, hal yang meringankan terdakwa, belum pernah bermasalah hukum, sopan selama sidang, serta masih memiliki anak balita. Walaupun dituntut bebas, kuasa hukum Supriyani menilai ganjil tuntutan tersebut. Karena jaksa tetap yakin Supriyani bersalah dan lakukan pemukulan. Tapi tetap akan Bu ya kalau tidak memukul Bu ya. Yang penting tidak memukul itu aja udah. Iya, itu aja. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku siap mundur jika dirinya terbukti terlibat dalam tindak pidana perjudian online. Kami tidak akan ragu-ragu Pak untuk memberantas sampai dari akar sampai paling atas, bahwa bahkan saya Pak, kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur Pak. Demikian juga terhadap anggota saya sudah perintahkan untuk berantas judi online. Jadi kalau di antara rekan-rekan tidak melaksanakan hanya 2, Anda terlibat, itu yang pertama, atau membiarkan, atau takut. Jadi saya kira pilihannya kalau tidak sanggup silahkan mundur. Sama dengan saya Pak. Kejaksaan Agung pamerkan uang tunai 301 miliar rupiah hasil sitaan kasus korupsi pada kegiatan usaha kelapa sawit PT Duta Palma Group. Kejagung menyebut total uang yang disita dalam kasus ini yakni lebih dari 1,1 triliun rupiah. Uang tunai 301 miliar rupiah dalam bentuk pecahan 100.000 ini dipamerkan kepada awak media di kantor Kejaksaan Agung Jakarta. Uang yang terbungkus dalam plastik dan kardus ini disita dari tersangka korporasi PT Darmex Plantation. Penyitaan uang ratusan miliar rupiah ini sebagai hasil pengembangan penanganan perkara korupsi PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu. Kejagung menyebut total uang yang disita dalam kasus ini yakni lebih dari 1,1 triliun rupiah. Sebagaimana saya sebutkan tadi, dialihkan dan ditempatkan pada PT DP, yaitu holding perkebunan, yang kemudian oleh PT DP dialihkan dan disamarkan ke rekening Yayasan Darmex sebesar 301 miliar 986 juta 366.605 rupiah, sebagaimana yang ada di hadapan kita semua. Dan pada hari ini terhadap uang tersebut dilakukan penyitaan oleh penyidik sebagai hasil tindak pidana pencucian uang dengan. Viral di media sosial, pemirsa, penemuan laci penuh tumpukan uang saat Kejaksaan Agung menggeledah sebuah ruangan yang diduga milik staf khusus ex-Menkominfo Budi Aris Setiadi. Namun hal ini dibantah Kejaksaan Agung. Viral di media sosial, video penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menggeledah sebuah ruangan dan menemukan tumpukan uang tersimpan di dalam loker. Video ini dinarasikan sebagai aktivitas penggerebekan yang diduga menyasar salah satu staf khusus mantan Menkominfo yang kini menjadi Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi. Dalam video, penyidik membuka satu persatu loker yang dipenuhi tumpukan uang.
Video ini turut diunggah Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni di akun media sosialnya. Ia turut mempertanyakan kebenaran isu tersebut. Namun Kejaksaan Agung membantah penggeledahan dengan temuan uang tersebut dilakukan di ruangan staf Sus Menkominfo. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar menyebut video yang beredar adalah kegiatan penyidik saat menggeledah sebuah kantor di Jakarta terkait kasus korupsi Duta Palma Group. Sementara itu mantan Menkominfo Budi Aris Setiadi mengaku siap diperiksa dalam kasus judi online jika diperlukan. Ia menyebut mendukung penuh upaya penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian. Pak Presiden mau ke luar negeri? Ya, pokoknya saya fokus ngurus operasi dan rakyat. Kita dukung penegakan hukum, dan yang ketiga kita tetap serius berantas judi. Ya, solusinya gimana? Lalu kita warga negara. Dan nanti katanya polisi mau mendalami Pak, gimana Pak? Tunggu aja dalamnya nggak apa. Kita siap dipanggil juga Pak. Pasti nggak. Berarti siap, pasti nggak terlibat Pak? Ya. Pak kenal nggak Pak Mas sudah pegawai Om Diki yang diperiksa Pak? Ya tahu lah namanya. Coba. Dalam perkembangan penanganan kasus judi online di Indonesia, nama Budi Aris Setiadi menjadi sorotan karena digadang-gadang mengetahui terkait praktik judi online yang juga menjerat pegawai Kementerian Kominfo yang pernah dipimpinnya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Cagup Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa menilai dukungan Presiden Prabowo terhadap paslon pilkada akan sangat berarti. Sementara Ahmad Lutfi mengatakan dukungan itu karena Prabowo merupakan ketum Partai Gerindra. KPU Provinsi Jawa Tengah menggelar debat kedua Pilkada Jateng dengan tema membangun infrastruktur dan ketahanan pangan Jawa Tengah dalam menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Saat debat, calon gubernur Andika Perkasa menyinggung pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan berakibat langsung dalam kerusakan lingkungan. Sementara calon gubernur Ahmad Lutfi mengajak masyarakat merenungkan pentingnya menjaga keseimbangan dan harmoni antara manusia dan alam. Usai debat, Andika Perkasa menanggapi dukungan Presiden Prabowo kepada pasangan Ahmad Lutfi Yassin dan ia menyatakan dukungan tersebut sangat berarti. Sementara Ahmad Lutfi hanya menjawab dengan singkat bahwa dukungan tersebut adalah dukungan ketua partai politik. Suatu dukungan yang sangat berarti bagi Mas Lutfi dengan Gus Yassin. Tapi kami juga sebetulnya kalau misalnya kami bisa menyuarakan, kami juga ingin didukung juga. Tapi kami sejak awal menawarkan visi misi program yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Terkait dukungan Pak Prabowo sendiri terhadap pasangan Pak Lutfi dan juga Gus Yassin sendiri, gimana Pak tanggapannya? Terus apa maknanya Pak? Beliau adalah ketua parpol ya. Pada saat itu hari Minggu ketemu kami, yang jelas beliau dukung kami. Sementara itu, bentrok antar pendukung calon bupati dan wakil bupati Tanah Datar pecah sebelum kedua calon memasuki ruang debat di Gedung Marajo di Rajo Batu Sangkar. Bentrok diduga terjadi karena saling ejek antar pendukung calon. Beruntung petugas keamanan dan anggota DPRD Tanah Datar dari partai pengusung kedua calon menenangkan massa yang hadir. Kami akan melakukan rapat evaluasi hal ini. Tentu kita harus mengevaluasi komitmen dari seluruh para pendukung. Kami telah menyatakan dari awal bahwasanya sebaiknya menonton di rumah. Dan seluruh perangkat itu sekarang sudah ada di rumah, ya, sehingga hal demikian sebenarnya patut kita sayangkan terjadi. Penyelenggaraan debat setiap pasangan calon peserta pilkada dilakukan agar masyarakat dapat memahami visi dan misi calon kepala daerah pilihannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, polisi mengedepankan proses mediasi dan keadilan restoratif terkait permasalahan disiplin yang berujung pidana. Hal ini ditegaskan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai bertemu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti.
Pertemuan antara Kapolri dan Mendikdasmen yang berlangsung di Jakarta hari ini membahas berbagai persoalan pendidikan yang berujung pada hukum. Selain permasalahan konflik antara guru, orang tua, dan murid, audiensi ini juga membahas ancaman pada generasi muda seperti narkoba, judi online, hingga tawuran. Kepolisian dan Kementerian Dikdasmen sepakat berkomitmen untuk mempersiapkan generasi muda yang siap menyambut Indonesia Emas 2045 mendatang. Ini yang tadi kita bicarakan di dalam rencana MOU dan perjanjian kerjasama untuk memberikan ruang mediasi atau restoratif justice terhadap pengaduan-kemaduan yang mungkin dilakukan oleh orang tua murid, yang tentunya kita harapkan bisa dimulai dengan proses mediasi. Terutama yang berkaitan dengan upaya kita untuk membangun atau menciptakan suasana di lembaga pendidikan yang aman. Kita ke informasi pilkada, pemirsa. Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Suswono hari ini belusukan di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dalam belusukannya, Suswono mendengarkan curhatan emak-emak yang kesulitan mendapat modal untuk mengembangkan bisnis rumahan atau UMKM. Kehadiran calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Suswono di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan disambut warga. Dalam belusukannya, Suswono mendengar langsung curahan hati sejumlah ibu rumah tangga terkait permodalan untuk mengembangkan usaha rumahan. Dalam orasinya, Suswono menyatakan telah menyiapkan program ketupat, yakni kredit mudah akses cepat sebagai solusi praktis bagi para pelaku UMKM. Dan intinya sih hampir masalahnya sama ya dari berbagai tempat yang saya kunjungi. Di antaranya adalah problem masalah permodalan ya untuk usaha UMKM terutama yang mikro ya. Jadi mereka berharap memang ada program yaitu permodalan, dan alhamdulillah Ridho sendiri akan memberikan program yang namanya ketupat ya. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau Sidul belusukan ke Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kedatangan Sidul disambut meriah nyanyian Persija Jakarta Kota Gue. Anak-anak muda Tanah Abang pendukung Persija menyambut Rano Karno saat tiba di Pasar Tanah Abang siang tadi. Mereka menyanyikan lagu Persija Jakarta Kota Gue dengan penuh semangat. Sidul berkeliling Pasar Tanah Abang mulai dari Blok A hingga Blok B. Tidak hanya berkeliling, Sidul juga menyapa pengunjung dan berdialog dengan para pedagang Pasar Tanah Abang. Dul menampung aspirasi pedagang yang berharap nasib mereka diperhatikan di tengah gempuran jualan online. Efeknya, karena itulah maka kita akan mengalokasi kemudian nanti kita akan ada treatment khusus untuk penyewa gedung. Jadi mudah-mudahan kita bisa membantu. Dan alhamdulillah kan pemerintah pusat juga sudah memberikan semua UMKM kan pinjaman di bank sudah diberikan. Itu arti indikasi bahwa ekonomi Indonesia akan mulai bergerak. Sebelum belusukan ke pasar, Dul sempat berkampanye di pelataran Istana Kurma di Jalan KH Mas Mansur, Tanah Abang. Dul bersama tokoh Betawi Bim Benyamin bernyanyi bersama lagu Sidul Anak Betawi. Dul juga berorasi menyampaikan program-program unggulannya jika dirinya terpilih menjadi Wakil Gubernur Jakarta mendatang. Dari Jakarta, Endang Priyono, iNews melaporkan. Kementerian Pertanian akan mewajibkan industri pengolahan susu untuk menyerap stok susu dari peternak lokal, menyusul keluhan peternak terkait produksi susu yang tidak terserap industri. Kementerian juga akan melakukan pembinaan pada peternak demi meningkatkan kualitas produk.
Kementerian Pertanian akan mewajibkan industri pengolahan susu untuk menyerap stok susu dari peternak lokal. Kebijakan ini menyusul keluhan peternak terkait produksi susu yang tidak terserap karena industri lebih memilih menggunakan susu impor. Kewajiban tersebut nantinya akan diatur dalam bentuk peraturan presiden dan telah disepakati oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi. Pasca kesepakatan tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pihaknya telah mengedarkan surat ke dinas-dinas peternakan provinsi dan kabupaten kota. Kebijakan ini diharapkan dapat menumbuhkan produksi susu dalam negeri dan diharapkan juga mampu menekan angka impor susu ke depannya. Kementerian juga akan melakukan pembinaan pada peternak demi meningkatkan kualitas produk. Kami mengubah regulasi seluruh industri wajib menyerap susu petani. Itu kami langsung sudah sepakati, tanda tangan, mengirim surat ke dinas-dinas provinsi, dinas peternakan provinsi dan kabupaten untuk ditindaklanjuti. Kementerian Pertanian mencatat kewajiban penyerap susu lokal telah diubah pada tahun 1998 akibat intervensi dari International Monetary Fund atau IMF. Akibatnya, pemerintah mencabut instruksi Presiden nomor 2 tahun 1985 tentang koordinasi pembinaan dan pengembangan persusuan nasional. Porsi impor susu Indonesia melonjak hingga 80% dari sebelumnya 40%. Ya pemirsa, tingkatkan pengamanan jelang Pilkada. Korps Brimob Polri gelar latihan bersama kepolisian Prancis. Kegiatan ini akan berlangsung hingga 15 November nanti. November nanti, Indonesia akan menggelar Pilkada serentak. Untuk menciptakan suasana damai dan kondusif, Korps Brimob Polri melakukan joint training crowd management bersama kepolisian Prancis. Acara ini berlangsung di lapangan Resimen 2, Pespelpor Makobrimob Kelapa II, Kota Depok dari tanggal 11 hingga 15 November 2024. Latihan bersama ini terdiri dari penanganan konflik sosial, penindakan huru-hara, dan anti-anarkis. Kami akan menyerap apa saja teknik-teknik yang dimiliki oleh CRS dari kepolisian Prancis, mana yang nanti bisa kami terapkan di sini, dan mana juga teknik-teknik dari pasukan lokal yang bisa diterapkan oleh CRS di Prancis. Sementara itu, atas kepolisian Prancis di Kedutaan Besar Prancis, Olivier Jassot mengakui pihaknya kagum dengan tingkat pengamanan yang dimiliki Korps Brimob Polri. I'm very happy to be here with the two trainers from Siemens. So once again, thank you very much to the Brimob for the warm welcome. Nantinya joint training crowd management. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, ratusan warga berebut susu gratis yang dibagikan para peternak di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Para peternak kecewa dengan pembatasan susu yang membuat para peternak merugi. Warga berebut susu segar yang dibagikan para peternak di Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Dengan membawa botol minuman, warga berdesakan untuk mendapatkan susu segar gratis. Hanya dalam waktu kurang dari setengah jam, 1.000 liter susu sapi segar ludes dibagi-bagikan. Para peternak sapi perah ini memilih membagikan susu segar gratis sebagai bentuk protes adanya pembatasan susu oleh industri susu kemasan sejak 2 bulan terakhir. Pembatasan ini membuat peternak dan pengepul susu mengalami kerugian. Susu itu bukannya kok susu kaleng-kaleng gitu tidak, tapi susu yang paling bagus itu untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Karena apa? Karena dari pabrik, saya tidak menyebutkan salah satu pabrik, itu ada pembatasan penerimaan susu. Sebelumnya, protes pembatasan susu sapi lokal juga terjadi di Boyolali dan Pasuruan, Jawa Timur, dengan cara membuang susu segar ke TPA hingga mandi susu sapi. Para peternak sapi perah dan pengepul susu berharap pemerintah turun tangan agar usaha mereka tidak gulung tikar. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan.